Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik semua ya? Nah, coba adik-adik lihat di sekelilingnya apakah masih ada sampah yang berserakan. Jika ada, silakan dipungut. Ayo. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Nah, silakan adik-adik duduk di tempatnya dengan rapi. Nah, kalau bersihkan bagus, jadi kita dapat belajar dengan nyaman. Karena kebersihan itu merupakan sebagian kunci dari iman. Siapa kata kelasnya? Ya, silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Nah, terima kasih kepada kata kelasnya yang telah memimpin kita dalam doa. Coba dicek dulu di samping kiri dan kanannya apakah ada temannya yang tidak hadir. Bu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya, Ani, keterangannya? Sakit. Sakit. Ada lagi? Yang lainnya hadir semua ya? Oke, jadi pada hari ini hanya satu temannya yang tidak hadir karena sakit. Nah, kita doakan semoga temannya cepat sembuh sehingga dapat berkumpul lagi bersama kita. Nah, adik-adik, sebelum ke sekolah tadi semuanya sudah makan. Sudah makan ya? Ya. Ibu mau bertanya nih, apa sih fungsinya kita makan? Mengapa sebelum kita berangkat ke sekolah kita harus makan atau sarapan terlebih dahulu? Ada yang tahu fungsinya? Ya, betul sekali, supaya tidak lapar. Ada lagi? Ya, supaya tidak lemas atau loyo. Nah, masih ada? Ya, supaya bertambah energinya. Nah, jadi adik-adik sebelum kita berangkat ke sekolah itu terlebih dahulu itu kita harus makan. Nah, mengapa kita makan? Supaya kita mendapatkan energi untuk dapat melakukan aktivitas di sekolah, sehingga ketika sampai di sekolah kita tidak lemas, sehingga kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang makanan, fungsi, dan kandungannya. Dalam pelajaran biologi, kita telah mengetahui bahwa makanan itu merupakan suatu sumber energi yang sangat penting bagi tubuh untuk dapat melakukan aktivitas. Nah, apabila tubuh kita kekurangan energi, maka efeknya yaitu seperti loyo atau lemas, sehingga kita tidak memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Oleh karena itu, makanan ini sangat penting bagi tubuh kita. Nah, coba Ria, dari tadi Ibu lihat mencatat apa yang dikerjakan? Tugasnya. Nah, adik-adik, hari ini itu kita belajar tentang biologi. Jadi yang ada di atas mejanya itu hanya buku biologi. Selain buku biologi, silahkan disimpan. Silahkan Ria, nanti tugasnya dilanjutkan pada saat jam istirahat ya. Oke, kita lanjut. Nah, makanan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apa sih fungsi dari makanan selain sebagai penghasil energi? Ada yang tahu fungsinya selain sebagai penghasil energi? Ya, silakan. Bagus. Jadi, selain sebagai penghasil energi itu, ada beberapa fungsi dari makanan. Nah, yang pertama itu sebagai penghasil energi, tentu ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga yaitu membantu proses metabolisme tubuh. Dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, dalam pelajaran ini kita juga akan membahas mengenai zat-zat yang terkandung dalam makanan. Teman-teman tahu apa sih zat-zat yang terkandung dalam makanan? Apa saja? Ya, bagus. Ada protein. Ada lagi? Ya, ada karbohidrat. Masih ada? Ada mineral. Oke, masih ada? Sudah tidak ada. Nah, tentu teman-teman tahu atau sudah tidak lazim lagi kita mendengar istilah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di mana komposisi dari makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri atas makanan sehat berupa lauk pauk,
kemudian ada nasi atau makanan pokok kita, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan, dan disempurnakan oleh susu. Nah, dalam setiap makanan itu mengandung zat-zat. Nah, zat-zat yang terkandung dalam makanan itu ada 6. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Nah, baiklah. Hari ini Ibu akan mengadakan diskusi, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, silakan berhitung dari sana ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Bagaimana? Sudah selesai berhitungnya? Oke. Yang kelompok 1 sebelah kiri. Jadi yang kelompok 1 itu yang mendapatkan nomor urut 1 berkumpul di sebelah kiri. Kelompok 2 yang mendapatkan nomor urut 2 berkumpul di tengah, dan kelompok 3 yang mendapatkan nomor urut 3 berkumpul di sebelah kanan. Ayo, silakan cari teman kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana? Sudah sama teman kelompoknya semua? Oke. Nah, jadi kelompok 1 akan membahas tentang karbohidrat dengan lemak. Kelompok 2 akan membahas tentang protein dengan vitamin, dan kelompok 3 akan membahas tentang mineral dan air. Silakan masing-masing perwakilannya maju ke depan untuk mengambil tugas diskusinya. Nah, silakan didiskusikan ya sama teman kelompoknya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Bagaimana? Soalnya ada yang tidak diketahui atau tidak dimengerti? Kelompok 1 bagaimana dengan soalnya? Ya, oke, tidak ada masalah ya. Kelompok 2? Ya, nomor 3. Nomor 3 itu jadi kelompok 2 ini disuruh memberikan sumber vitamin-vitamin. Nah, vitamin itu kan ada beberapa macam. Jadi disebutkan sumbernya. Misalnya vitamin A, sumbernya atau dapat kita temukan pada wortel, sampai seterusnya. Sudah jelas? Oke, jelas ya. Kelompok 3 ada masalah dengan soalnya, tidak dimengerti? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Ya, silahkan dilanjutkan ya adik-adik. Jadi berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Karena sudah 15 menit, jadi tugasnya semua sudah selesai. Sudah selesai kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, jadi sudah selesai semua. Kalau begitu, siapa kelompok mana yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kalau begitu Ibu yang tunjuk ya, jadi dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan temannya ketika menjelaskan. Karena materi ini akan Ibu ambil pada saat ujian nanti. Dan untuk kelompok 1 diperhatikan juga temannya pada saat menjelaskan. Ya, silahkan kelompok 1 lanjutkan. Nah, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa sih yang dimaksud dengan lemak nabati dengan lemak hewani beserta dengan contohnya. Silakan kelompok 1 mendiskusikan dengan temannya lalu menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 3 sudah puas? Oke, masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada? Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 tadi membahas tentang karbohidrat dengan lemak. Nah, jadi karbohidrat ini merupakan makanan yang sangat diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Nah, fungsi dari karbohidrat ini berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh. Kemudian
menjaga keseimbangan asam basa, dan membantu proses pembentukan struktur sel. Nah, sumber dari karbohidrat ini dapat kita temukan pada padi atau nasi, kemudian pada jagung, umbi-umbi, kemudian ketela, seperti ketela ya, kemudian juga dapat kita temukan pada sagu. Nah, kemudian lemak. Lemak ini merupakan sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh apabila sumber utama telah habis. Nah, lemak ini memiliki fungsi, selain berfungsi sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, lemak ini dapat kita temukan pada tumbuhan maupun pada hewan. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1, lemak nabati itu merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya seperti alpukat, kacang-kacangan. Sedangkan lemak hewani itu berasal dari hewan, contohnya seperti minyak sapi. Nah, silakan kelompok 2 dilanjutkan presentasinya. Kelompok 3 diperhatikan ya, dan kelompok 1 diperhatikan temannya menjelaskan. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, kelompok 1, atau kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, kelompok 1 ingin bertanya, apa sih yang terjadi apabila tubuh kita kekurangan vitamin C? Silakan kelompok 2 didiskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Oke, masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 hari ini itu membahas tentang protein dengan vitamin. Nah, protein ini merupakan makanan yang diperlukan tubuh untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, fungsi lain dari protein itu berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi juga sebagai zat pengatur enzim, dan sebagainya. Nah, protein ini dapat kita temukan contohnya pada ikan, pada daging, pada tahu, ataupun pada tempe. Nah, kemudian vitamin. Vitamin ini memiliki fungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh. Nah, vitamin ini terdiri atas beberapa macam seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2. Ada vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian ada juga vitamin B. Ya, vitamin B itu berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh, dan ada vitamin C yang berfungsi untuk menjaga sistem imun kita. Nah, jadi apabila kita kekurangan vitamin C, sistem imun kita menurun, maka kita lebih mudah terserang oleh penyakit. Jadi vitamin ini dapat kita temukan, biasanya kita temukannya pada buah-buahan atau pada sayuran. Nah, sekarang kelompok 3, silahkan kelompok 3 dipresentasikan. Jadi kelompok yang lainnya silahkan diperhatikan temannya ya, menjelaskan. Ya, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak ada? Oke, sudah jelas. Nah, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Jadi, kelompok 3 membahas tentang mineral dengan air. Nah, mineral. Proses metabolisme tubuh itu sangat membutuhkan zat mineral. Nah, zat mineral ini memiliki peran sebagai bahan baku kerja enzim. Jadi, zat-zat mineral dalam tubuh kita itu, atau zat mineral ini dalam proses metabolisme tubuh itu sangat diperlukan sebagai bahan baku kerja enzim. Nah, ada banyak sekali zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti, ada yang tahu? Ya, betul, seperti magnesium. Magnesium, ya, yodium, ada lagi? Ya, ada zat besi ya, dan ada masih banyak lagi zat-zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir dibahas oleh kelompok 3 tadi tentang air. Zat air, zat ini merupakan
makanan terakhir atau zat makanan terakhir yang sangat dibutuhkan juga oleh tubuh. Fungsinya yaitu membantu kita melarutkan makanan. Jadi apabila kita mengunyah makanan, tentu ada zat cair yang membantu proses mengunyah makanan. Kemudian juga membantu mencegah terjadinya batu ginjal dan juga membantu mengatur panas tubuh. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Jelas ya? Ada yang ingin bertanya seputar materi kita pada hari ini? Ya, silahkan Ria. Oke, jadi pertanyaannya Ria, apa yang terjadi apabila tubuh kita kekurangan zat gizi? Nah, apabila tubuh kita kekurangan zat gizi, otomatis kita lebih mudah terserang oleh penyakit. Oleh sebab itu kita harus menjaga pola makan kita, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau begitu bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Ika. Nah, kita berikan A+ kepada Ika. Jadi, materi kita hari ini membahas tentang makanan, fungsi, dan kandungannya. Jadi, makanan itu merupakan sumber energi utama yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat beraktivitas. Nah, fungsi makanan itu selain sebagai penghasil energi, juga berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, membantu proses metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, zat-zat yang terkandung dalam makanan itu atau kandungan yang terdapat dalam makanan itu ada 6, seperti yang dijelaskan tadi dari tiap kelompok. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, bagaimana materinya? Sudah jelas? Jelas ya? Kalau begitu, Ibu berikan hadiah untuk dikerjakan di rumah. Silakan adik-adik jelaskan apakah yang dimaksud dengan asam amino esensial dengan asam amino non esensial. Pekan depan dikumpul. Bagaimana tugasnya? Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya? Begitu materi kita pada hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat siang ya.